Masakanku hari ini ya teman-teman, ini tempe penyet ya. Tahu kan tempe digoreng penyet, jenenge tempe penyet. Kalau teman-teman mau dicampur ya silahkan ya. Ini gini namanya tempe penyet ya teman-teman. Harus dicampur ya boleh, gini doang aja boleh, terserah teman-teman. Aku kan nggak mau pedes, kalau anakku makan hingga diambil tempenya gitu. Kalau mau sambel ya diambil. Ini tak penyet-penyet ya. 6 biji tempe yang bungkusan kecil-kecil itu loh teman-teman, suamiku beli di warung. Iya, tempe penyet gak enak. Ini tauge kacang ya. Kemarin kan aku sudah pernah masak tauge kacang, cuma kemarin kacangnya tak potong gede-gede, ini tak potong cilik-cilik, tak kasih daun bawang itu ya. Ini ya, ini tahu gini ini teman-teman, kalau biar seger ya, ini tipnya ya teman-teman, rendam air aqua ya, jadi tauge-nya kelihatan seger. Biasanya kan aku kan teman-teman tauge tak cuci kayak gitu biasa, air biasa, terus aku rendam air biasa, ternyata kurang seger. Tadi aku rendam air aqua lebih seger ya, tapi kelihatan fresh gitu. Nih kok fresh semua ya teman-teman, kayak gitu. Kalau teman-teman mau ini apa jenenge biar seger tauge itu, teman-teman rendam air apa namanya teman-teman, air aqua ya, seger ya taugenya, cantik ya. Oke, gampang tauge, bawang merah bawang putih doang, bumbu Maggi 1 kalau teman-teman yang vegetarian, garam aja, kasih gula sedikit, kalau enggak usah pakai gula, garam aja ya teman-teman. Tahu kan teman-teman, gampang tauge. Kacangnya panjang dipotong kecil-kecil, tadi kalau panjang agak overcook, nanti tak potong kecil-kecil aja. Kemarin kan potong gede-gede, sekarang tak kecil-kecilin aja supaya nggak kolot. Anakku kemarin kalau besar-besar itu dia tahu gini disingkir-singkir, apa kacangnya disingkir-singkirin. Aku pengen dia biar makan sayur, jadi tak potong kecil. Ini buyung ya teman-teman, biasa ini buyungnya tak potong jadi 4 karena penggorenganku kecil, jadi ya tak potong jadi 4 ya teman-teman gitu. Tak goreng nanti tak potong kecil juga bisa kayak gitu ya teman-teman. Tuh tahu kan teman-teman, udah biasa. Ini tempe penyet ya toh, tauge ya teman-teman. Nih kalau teman-teman mau tempenya ini, tempe penyetnya ini teman-teman ya, dihancurin terus digoreng itu juga enak, nanti dicampur sambel kalau teman-teman mau dicampur. Kalau teman-teman enggak ya ngene wae, ini sudah enak, tinggal ngambil tempenya kayak sambel. Kalau mau sambel, kalau enggak mau sambel ya sudah tempenya tok gitu ya teman-teman. Itu juga sudah enak, sudah mantep. Kalau anakku sukanya kan ngambil gitu tempenya, ambil ini kayak gitu teman-teman, gitu jadi mantap ini. Nah, ini tauge seger ya teman-teman, kayak gitu nih tuh. Nah, 3 masakanku hari ini nih, mantap wis 3 hal mantap wis gitu aja ya. Ini seger, sehat, murah ya teman-teman. Campur-campur sayuran, ini buyung kayak sayuran ya, sayur-sayur kayak telur kayak ini wis gitu. Biasa kalau teman-teman yang vegetarian ya bisa mangan kayak gitu, kayak tepung, sayur tepung wis kayak gitu ya teman-teman. Wis ngene ya, nih ini wis ngene aneka sayur biar sehat ya teman semuanya. Inilah masakanku hari ini, tempe penyet ya, tauge, kacang panjang buyung wis ngene ya. Ini lagi perang perang Iran ya teman-teman, Iran Amerika nih wis. Nah, ini harga minyak naik 17% sekarang gitu. Sekarang itu malah Iran mau ini selat apa gitu loh teman-teman, mau ditutup kata Iran, tahu tuh
berantem sama Amerika sama Israel ya, kayak gitu teman-teman. Sehingga barang-barang kalau minyak naik 17% ya barang-barang naik ya kan, kita kan beli pakai dolar ya, kalau barang-barang ekspor itu kan pakai dolar teman-teman, nggak rupiah. Kalau rupiah ya murah kan, mata uang internasional itu kan dolar. Jadi manufaktur ini kan, barang-barang ini kan pakai dolar, naik 17% nanti kalau minyak itu. Sehingga nanti barang-barang naik semua, termasuk bahan-bahan bangunan itu semua impor teman-teman ya. Jadi semuanya itu barang-barang bagus gitu, kayak granit, kayak apa, kalau pasir sendiri ya, pasir batu sendiri, kayak cat yang rumah itu. Ini ngomong rumah, yang penting finishingnya itu yang mahal teman-teman, hariannya itu mahal, terus finishing apa ininya juga mahal, bahan-bahannya teman-teman itu impor semua tuh teman-teman. Nah, cepet-cepet kalau teman-teman sekarang nggak bisa beli rumah, teman-teman ngontrak seumur hidup ya. Nyicil nggak apa-apa teman-teman, jangan dengerin orang. Nyicil nggak apa-apa, kalau teman-teman nggak berani nyicil ya teman-teman nggak bakal beli rumah ya. Bener, aku kasih tahu, aku dulu juga nyicil teman-teman. Kalau aku nggak nyicil, nggak punya dana, nggak punya modal dari mana ya. Kalau makan kita bisa irit-irit, kalau rumah mau nggak mau kamu kan harus bayar kontrakan ya kan teman-teman. Kalau rumah kita itu kan harus bayar kontrakan kayak gitu teman-teman ya. Kalau rumah itu kita kan ngontrak, kan harus bayar kontrakan, daripada kontrakan dikasih orang, dikasih apa namanya yang punya rumah teman-teman. Mendingan teman-teman itu buat nyicil bank. Kalau nyicil kita susah, kerja keras, nyicil kan jadi milik kita ya kan. Kalau kamu sudah kerja keras, sudah capek, macet di jalan ya teman-teman, itu jadi milik orang kan repot kayak gitu teman-teman semuanya ya. Kalau kita ngontrak jadi milik orang ya, kita kerja kerasnya sia-sia kayak gitu teman-teman. Kalau kita kerja keras tapi jadi milik kita, yaitu kita nggak sia-sia kayak gitu. Kalau kita nggak punya, mau nggak mau ya teman-teman harus KPR, harus nyicil, harus begitu. Tapi nggak apa-apa, kita nyicil itu teman-teman kan jadi milik kita. Kalau kita nggak nyicil, kita nggak punya. Kalau ngontrak jadi milik pengontraknya, jadi milik yang punya ya teman-teman kayak gitu. Kalau teman-teman ngontrak kan milik yang punya ya. Kalau teman-teman punya sendiri nggak apa-apa, kita nyicil kan milik sendiri. Makan diirit teman-teman, ikat pinggang sedikit, yang penting kita punya rumah. Aku dulu juga gitu teman-teman, aku makan aku irit-irit, tahu tempe juga sudah enak, kangkung juga sudah enak. Pernah tuh pengalamanku ya teman-teman, dulu aku nggak punya, itu baru merintis teman-teman, sehingga modalku kan sudah habis gitu, buat bangun rumah, buat apa namanya usaha sudah habis. Akhirnya apa teman-teman, aku kan punya kolam ikan itu, tapi mati ceritanya. Jadi kolam ikan itu dulu musim demam berdarah tuh loh teman-teman. Nah, ada tetanggaku di depan itu kena demam berdarah gitu. Akhirnya katanya gara-gara kolamku, kata dia. Padahal anakku tiap hari nyemplung kolam situ kan. Kolam itu aku kasih abate itu loh teman-teman, kasih abate. Anakku tiap hari nyemplung di kolam ikan itu, ngambilin ikan itu. Kan aku kasih ikan emas itu, dipencet-pencet, namanya anak kecil ya. Lalu kena DBD anakku duluan. Akhirnya daripada suamiku ribut, aku nggak mau suamiku kan ribut, aku nggak seneng gitu, sehingga aku ngalah. Sudahlah, akhirnya aku beliin pasir teman-teman. Pada kolamku itu aku bikin waktu itu 3 juta beberapa tahun 1998 ya teman-teman, 98 99 habis kerusuhan itu. Jadi akhirnya aku suruh tukang apa namanya
tukang bangunan itu aku beli itu pasir 1 gerobak, aku suruh timbun aja. Sudah, setelah ditimbun aku kasih tanah merah itu loh teman-teman, sisa galian-galian itu, akhirnya aku tanamin kangkung. Kangkungku subur di situ. Disitulah teman-teman ya, satu pihak kita itu susah, satu pihak ada rezeki juga datang gitu. Jadi dari kangkung ini, kalau aku nggak punya duit ya teman-teman, aku kan kalau masak kangkung, ekornya kangkung itu kan ada serat-seratnya, aku tancap-tancap aja di situ. Karena tanahnya itu subur, bekas galian apa, teman-teman, bekas galian kayak parit itu loh teman-teman, sehingga tanah itu subur. Itu bekas tanaman-tanaman lah, kebun gitu. Dulu kan itu kebun, awalnya aku beli itu kebun gitu, apa namanya, jadi akhirnya aku tanam-tanami kangkung di situlah teman-teman. Kalau aku nggak punya duit Tuhan mengirim kangkung. Aku kadang ya bersyukur sama Tuhan. Saat itu aku susah banget teman-teman, nggak ada duit, nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngasih, malah orang malah ngomongin wes pakai macem-macem, aku nggak mau pahit. Ya teman-teman, akhirnya itu Tuhan mengirim kangkung itu tadi. Aku kalau nggak punya duit, aku itu kangkungku tuh subur banget teman-teman, tulah duitku sudah habis ya teman-teman. Duitku buat nyicil bank, buat bayar orang, kan namanya orang dagang kan utang, berbayar utang, buat bayarin itu udah ditentek ya. Nanti aku sisihin tuh paling untuk bayar sekolah anakku, untuk beli susu, beli obat makku. Waktu itu makku masih hidup, anakku kan sakit jantung, sehingga obat itu nggak boleh telat teman-teman. Aku nomor pertama aku beli obat buat nenekku, susu buat anakku kayak gitu. Sisanya beras, wis yang makanan itu sayur-sayur gampang ya teman-teman. Akhirnya ya itu aku suka nyeplok telur ya buat anakku, goreng nugget itu loh, anakku kan suka nugget. Nah, aku makan kangkung itu tuh teman-teman. Disitulah aku ngirit-ngirit, akhirnya aku berhasil, jadi aku punya rumah sekarang ya teman-teman. Gitu, kita harus berani begitu, kalau nggak gitu ya kita nggak punya apa-apa ya teman-teman semua. Ini kisahku, ku ceritain supaya apa teman-teman terinspirasi. Kalau nggak gitu sudah nggak bakal punya. Memang kalau kita ingin beli rumah, kita harus bertekad, mengikat pinggang ya teman-teman, kayak gitu. Kalau nggak teman-teman nggak bakal punya rumah teman-teman. Susah, apalagi sekarang barang-barang naik semua. Ini tak cekik gitu biar bagus tampil ya teman-teman. Apalagi sekarang teman-teman tahu sendiri ya, dolar mau naik, ini barang naik, semua naik, pasti naik. Kalau bensin naik ya barang naik teman-teman ya. Mudah-mudahan damai aja, kita berdoa ya teman-teman, kayak gitu. Kita damai-damai aja supaya kita jadi nggak kena imbasnya ya teman-teman. Kalau gajah sama gajah berantem kan kita juga, si semut ini yang repot kayak gitu ya toh teman-teman. Mereka kan negara super power, negara gede-gede ya, kita ini yang repot nanti gitu ya teman-teman. Aku nggak ngurus politik, aku nggak suka politik ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang ingin ya bertekad punya rumah, nggak apa-apa. Itu kisahku, ku ceritain barangkali pengalamanku ya teman-teman, jadi pengalaman teman-teman ya. Nah, jadi apa namanya inspirasi, wis gitu aja ya. Cuma kalau teman-teman ingin ngontrak selamanya ya wis syukur ya. Ya teman, terserah lah ya teman-teman, duit kan di tangan teman-teman. Ini sih saran ya, ini saran apa, inspirasi. Aku dulu juga gitu teman-teman, kalau aku nggak nyicil nggak punya duit teman-teman. Betul, aku dari kampung itu nggak bawa duit, sehingga aku harus berani nyicil-nyicil. Dulu aku di kampung juga gitu, aku nyicil-nyicil. Kalau nggak nyicil-nyicil nggak punya apa-apa juga. Teman-teman, aku kan kerja toh. Nah, kalau aku dapat gajian gitu, aku tabung sedikit demi sedikit. Nah, gitu akhirnya itulah aku bawa ke Jakarta, bisa untuk DP kayak gitu teman-teman. Kalau nggak gitu, nggak punya duit, nggak ada yang ngasih teman-teman. Siapa mau ngasih duit, nyari duit aja susah. Orang bodoh yang mau sedih orang ya teman-teman.
Kalau kita jujur, bener, baik kan nggak ada yang ngasih. Kecuali ya model aneh-aneh ya ngasih. Itu kalau kita kan orang jujur, orang bener, ya, teman nggak ada yang ngasih duit. Ya teman-teman kayak gitu. Teman-teman harus cicil-cicil, harus teman-teman punya duit tabung jadi DP, sisanya nyicil. Kalau nggak berani begitu, teman-teman nggak berani apa, nyicil-nyicil sudah kontrak selamanya. Lagi nanti makin tahun, makin 2030 wis diganti AI semua ya teman-teman, robot-robot semua wis nggak bakalan anak cucu kita nanti ngontrak selamanya, yang punya kontrakan yang sugih ya teman-teman kayak gitu. Ya semua terserah teman-teman ya, ini inspirasi. Memang kalau teman-teman bertekad ingin punya rumah itu, teman-teman harus ikat pinggang, kurangin ya teman-teman kayak gitu, supaya teman-teman punya rumah lah gitu. Karena kalau rumah itu sekarang mahal, kalau rumah di pelosok ya murah. Jangan beli rumah di pelosok, ntar nggak laku. Teman-teman dikontrakin nggak laku, dipakai susah, perjalanan macet. Ya ada temennya suamiku tuh di rumah di Cibubur nggak ada gunanya, sekarang juga pindah lagi. Orang dia dagangnya di sini di Keramat Jati, condet teman-teman, ini belinya di Cibubur, perjalanan setengah hari, akhirnya di sono dicontrakin orang, nggak laku, dijual juga nggak laku, tuh jadi bangkai teman-teman ya. Ada yang begitu teman-teman dulu ya teman-teman. Aku kan dulu pernah kos gitu ya, dulu sebelum sebelum aku punya rumah, aku tinggal di kos-kosan. Nah, sebelah kosku itu cerita gitu, dia punya rumah di Parung atau di mana, Parung ya teman-teman, nggak tahu Parung mana, kurang ngerti Parung, nggak pernah ke sono. Dia dibeliin bapaknya di Parung, diwarisi dia lah, dia kan kerja di Jakarta, lakinya di Jakarta, istrinya di Jakarta, jauh dia nggak mau, dia mending kos, nggak mau capek di perjalanan, dia sakit nggak kuat kan teman-teman, apalagi istrinya hamil kan susah, perjalanan capek kayak gitu kan, orang hamil nggak boleh capek. Akhirnya teman-teman dia nggak kuat, di rumahnya di Parung ditinggal, dikontrakin orang nggak laku, dijual juga nggak laku. Akhirnya apa, rumah di Parung itu teman-teman diambilin pemulung itu loh, intek semua, pintunya diambil, terus apa, toren airnya diambil, semuanya diambil. Ketika dia 1 tahun ke situ kan, anaknya kan lahiran, dia nggak mungkin ke situ. Setelah anaknya setahun dia pengen ke situ, tengok rumahnya udah bolong, apa wis hilang kayak gitu teman-teman. Jadi dia cerita jangan beli rumah jauh-jauh dari kita kerja ya teman-teman kayak gitu. Memang rumah Jakarta mahal, tapi kan kita bermanfaat. Kalau kita pulang kampung nggak berguna, kita pindah, kita masih dapat duit kontrakan kayak gitu teman-teman ya, kayak gitu ya ceritanya ya teman-teman. So, inspirasi aja supaya teman-teman tidak, duit itu tidak sia-sia teman-teman. Jangan teman-teman sudah nyicil, sudah susah, capek-capek sia-sia kayak gitu. Jadi kalau memang niat mau beli, beli yang di tengah kota ya teman-teman, gitu aja. Sehingga teman-teman sewaktu-waktu teman-teman nggak pakai, pulang kampung atau apa, bisa dikontrakin ya gitu. Teman-teman dijual juga laku, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh teman-teman nanti jadi entek, itu diambil orang ya, tuh pintunya diambil entek, terus apa namanya, tempat air yang besi-besi itu dipotong-potong, padahal itu rumah bagus, besi-besinya hilang, semuanya hilang lah. Teman-teman tahu sendiri orang kita kayak apa, rumah kosong pasti diambil-ambilin ya kan, pasti dirusak, diambil-ambilin. Aku aja dulu pernah punya rumah tuh teman-teman, nggak laku, akhirnya dicoret-coret sama orang, akhirnya aku renov lagi, habis duit banyak kayak gitu teman-teman, baru aku jual. Nah orang sekarang kalau rumah nganggur kan dulu rusak-rusak kayak gitu teman-teman ya, kalau nggak ada penghuninya teman-teman kayak gitu. Kalau terlalu jauh dijual nggak laku toh, jauh sampai ujung kulon kan ya teman-teman, sampai sana dikontrakin orang juga orang nggak mau, kejauhan, kita pakai sendiri kita juga capek ya toh. Nah itulah teman-teman ya. Terus teman-teman
Kalau beli rumah itu juga harus yang benar, cek suratnya semuanya ya teman-teman. Sekarang kan banyak yang nggak jelas-jelas ya. Ya teman-teman kayak nggak bisa nuduh ya teman-teman. Yang penting teman cek semuanya. Ya surat sertifikatnya, surat-suratnya lengkap benar, baru teman-teman baru beli gitu. Ya hati-hati, gitu aja pesanku. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Wis nanti ndak kepanjangan. Inilah tempe penyet tauge ya teman-teman, tauge kadang karo ini apa uyung heh. Wis ngene ya teman-teman, tampil dulu lah teman-teman. Wis terserah teman-teman ya, aku kasih tahu ke teman-teman aja itu ya teman-teman. Wis ngene, inilah masakanku hari ini gitu dulu teman-teman. Pagi menjelang siang, terima kasih semuanya. Wis sehat selalu lah. Itu aja ya teman-teman. Itu di luar mendung, ada panas sedikit di ujung. Wis biarin, aku mau nyuci, cucianku banyak teman-teman. Wis ya teman-teman, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pengalaman orang terinspirasi untuk teman-teman. Semangat teman-teman ya, teman-teman yang punya duit ditabung-tabung untuk beli rumah ya teman-teman. Gitu aja, makasih.